Dengan sholawat, meskipun tanpa minta, yakin dapat. Bab sholawat munjiat, super dahsyat dalam segala hajat, baik di dunia maupun hajat di akhirat, berkat sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat ini dari Kak Arta Rasya. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya juga ngalamin dahsyatnya keajaiban sholawat munjiat. Masya Allah, pertolongan Allah itu nyata saat kita berserah kepada Allah dan berdoa, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Karena terhalangnya doa, terkabul karena dosa kita pastinya. Setelah lebaran, pusing sama cicilan dan lain-lain, saya mencoba membaca sholawat munjiat 500 kali. Bacanya luar biasa lama karena baru pertama kali. Dari pagi sampai tengah malam baru selesai baca sholawat munjiat. Karena saya membaca sholawat munjiat itu sambil ngerjain pekerjaan rumah. Besoknya saya baca sholawat munjiat lagi sampai sekarang, pengen istiqomah Mbak Vina. Tentunya sholat wajib diusahakan gak bolong-bolong. Alhamdulillah pertolongan Allah datang. Seminggu ini penghasilan suami meningkat dan bisa untuk bayar-bayar berkat keajaiban sholawat munjiat. Allahu Akbar. Awalnya saya itu gak begitu tertarik dengan sholawat munjiat. Karena saya pikir cukuplah dengan sholat 5 waktu. Astagfirullah, sombong sekali diri ini. Tapi sekarang setelah dicoba membaca sholawat munjiat, hati kok adem. Berkat sholawat munjiat hati dan pikiran lebih tenang biarpun banyak masalah. Dan jadi pengen terus ngamalin sholawat munjiat. Sekarang malah jadi ngerasa ada yang kurang kalau belum baca sholawat munjiat. Intinya, baca sholawat munjiat ataupun dzikir sebagai pengingat kita sama Allah. Kalau kita harus terus mengingatnya agar hidup kita dimudahkan oleh Allah. Jangan terlalu sibuk mikirin masalah tanpa berdoa. Karena pasti Allah selesaikan masalah kita satu persatu kalau kita bergantung pada Allah dengan perantara membaca sholawat munjiat. Karena sholawat munjiat adalah pengabul doa. Sholawat munjiat, doa kita dikabulkan secepat kilat. Dengan sholawat munjiat, pasti hajat kita dimudahkan oleh Allah. Dengan sholawat munjiat, hati kita lebih tenang. Dengan sholawat munjiat, pertolongan Allah segera datang. Dengan sholawat munjiat, urusan-urusan jadi lebih gampang. Semoga teman-teman yang sedang banyak masalah seperti saya segera mendapatkan pertolongan Allah berkat sholawat munjiat dan dimudahkan segala urusannya karomah dari sholawat munjiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Arta Rasya atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat yang dialaminya. Subhanallah ya teman-teman. Ini Kak Arta Rasya ini mengamalkan sholawat munjiat. Dan Kak Arta ini ngalamin dahsyatnya sholawat munjiat. Pertolongan Allah datang pada Kak Arta saat Kak Arta setelah mengamalkan amalan sholawat munjiat. Kak Arta ini membaca sholawat munjiat itu sebanyak 500 kali ya. Subhanallah, katanya Kak Arta baca sholawat munjiat 500 kali itu
luar biasa lama. Karena Kak Arta baca sholat munjiat 500 kali itu baru pertama kali dari pagi sampai tengah malam. Iya, karena baca sholat munjiat itu cukup lama ya, cukup memakan waktu lama, apalagi kalau 500 kali. Dan Kak Arta itu berusaha untuk istiqomahin baca sholat munjiat. Besoknya lagi Kak Arta baca sholat munjiat 500 kali. Dan sampai sekarang Kak Arta berusaha pengen untuk istiqomah baca sholat munjiat 500 kali. Tentunya dengan sholat wajib yang gak bolong-bolong ya teman-teman. Nah, ternyata setelah Kak Arta ini membaca sholawat munjiat 500 kali, pertolongan Allah itu datang. Ini berkat kajian sholawat munjiat. Seminggu kemudian setelah Kak Arta membaca sholawat munjiat 500 kali, ternyata penghasilan suaminya itu meningkat. Dan alhamdulillah atas izin Allah dan berkat sholawat munjiat bisa untuk bayar-bayar segala sesuatunya, katanya Kak Arta. Awalnya Kak Arta itu gak tertarik untuk baca sholawat ataupun sholawat munjiat ya. Nah, katanya Kak Arta tuh cukup sholat 5 waktu saja itu sudah cukup. Ternyata nggak cukup ya teman-teman kalau kita hanya sholat 5 waktu saja. Ternyata di sini perlu dipupuk dengan istighfar, baca sholawat, baik itu sholat munjiat atau sholawat apapun. Dan perlu dipupuk dengan membaca Al-Quran dan menghidupkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya. Di sini ternyata setelah Kak Arta mencoba membaca sholawat munjiat 500 kali, ternyata yang dirasa itu adalah hatinya tuh kok adem. Setelah baca sholawat munjiat, pikirannya Kak Arta tuh jadi lebih tenang, biarpun Kak Arta tuh lagi banyak masalah. Berkat keajaiban sholawat munjiat, ternyata semua yang dirasakan oleh Kak Arta tuh jadi nggak ada beban. Jadi Kak Arta tuh jadi pengen terus tuh ngamalin amalan sholawat munjiat. Dan yang dirasakan Kak Arta itu ngerasa ada yang kurang kalau Kak Arta tuh belum membaca sholawat munjiat. Intinya sholawat ataupun dzikir yang lain itu adalah sebagai pengingat kita kepada Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, maka hati kita lebih tenang, hati kita terasa adem ya. Sesibuk apapun ya, sebanyak apapun masalah kita, jangan mikirin masalahnya, jangan fokus pada masalahnya, kita baca aja sholawat aja, yang penting kita baca sholawat. Terserah Allah kapan Allah ngabulinnya, kapan Allah kasih keajaiban dari sholat itu semua hak prioritas Allah. Yang penting kita baca sholawat aja. Kadang kan ada ya, sudah baca sholawat kok doa belum dikabul, sudah baca sholawat kok masih banyak masalah. Itu semua terserah Allah, kapan Allah akan ngabulin, kapan Allah ngasih keajaiban itu. Karena Allah selalu ngasih keajaiban, selalu ngasih rezeki, selalu tepat waktu. Yang penting kita selalu baca sholawat aja ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat yang dirasakan oleh Kak Arta Rasya itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.